Oke, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya Menstrual Investment. Oke, baik teman-teman, hari ini saya akan membahas ya beberapa saham sebenarnya lanjutannya yang kemarin juga ya. Kenapa saham ini bergerak sangat kuat ya? Kira-kira apa yang mendasari dari pergerakan saham tersebut? Dan tentunya saya juga tidak akan lupa membahas kondisi market saham Indonesia secara umum dan pilihan-pilihan sahamnya. Simak terus channel MS Trade dan Investment. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share bagi yang belum ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan masuk dulu ke bahasan terkait dari IHSG ya. Kita cek dulu kondisi IHSG-nya seperti apa. Nah teman-teman, ini adalah kondisi dari IHSG, di mana hari ini IHSG sebenarnya sudah cukup oke ya, bisa naik lagi. Kita akan kembali dulu ke chart ini. IHSG-nya bisa bermain lagi di atas resistan yang kemarin ya, 6960. Kemarin kan pas ya, BAS boleh dibilang berada di 6960. 6960 itu adalah resistan kalau berada di bawah dan support kalau harganya berada di atasnya. Hari ini hari Jumat, tapi IHSG-nya bisa luar biasa, bisa mencoba untuk naik di atas 6960 ya, dan closingnya walaupun tidak begitu bagus. Hari ini bagusnya adalah IHSG-nya sudah menoel-noel atau sudah mencoba untuk icip-icip di 7000 lagi. Nah, seperti yang kita tahu, IHSG sebelumnya itu ada di resistan 7021 ya. Hari ini 7010-an. Jadi ini oke, resistan berikutnya resistan candle 7021, resistan Fibonacci-nya di 61,8, retracement itu ada di 7058 ya, untuk supportnya masih di 6960. Nah, kondisi dari IHSG hari ini yang naik 0,34% atau 23,45 poin, tentu karena movernya ya. Nah, teman-teman, kemarin saya sampaikan bahwa karena perbankan saat ini banyak diem ya, Big Four Banking, BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI banyak diem, sehingga yang bisa kita harapkan dari mover market yang menggerakkan dari IHSG adalah sektor-sektor yang saat ini sedang mendapat angin segar dan posisinya saat ini sedang berada di mover index atau penggerak indeks ya. Sahamnya apa? Sektornya udah saya bahas ya kemarin, yaitu terkait renewable energy dan juga terkait energi ya. Kenapa? Alasannya jelas karena harga minyak masih naik dan juga isu terkait lingkungan untuk ya seperti carbon trading seperti itu. Jadi industri yang mendukung lingkungan dan yang istilahnya mengemit atau mengeluarkan pencemar begitu, nanti kan ada istilahnya carbon trading plus atau minus, kira-kira begitu. Nah, perusahaan-perusahaan yang berkategori sebagai perusahaan renewable atau yang energi green energy seperti itu saat ini mendapatkan angin segar ya teman-teman sektornya, dan itu juga beberapa sahamnya ada di sini. Ada BRPT, kemudian ada TPIA, kemudian ada PGO maksud saya, kemudian ada beberapa ya terkait renewable energy. Nanti akan kita bahas. Pokoknya saat ini fokus kita ke dua saham itu seperti yang saya bahas di sebelum-sebelumnya ya, yaitu kenapa kita harus tetap fokus ke sektor ini. Kenapa? Karena memang pergerakan dari sektor itu yang benar-benar bergerak adalah sektor yang didorong oleh stimulus ataupun istilahnya momen pendukungnya apa sih gitu loh. Oh, sekarang pendukungnya adalah misalkan renewable energy. Oh, harga minyak yang lagi tinggi, sehingga fokus kita harus tetap ke saham-saham tersebut. Nah, bener aja saham tersebut ketika lari, dia seperti nggak ketulungan, lupa pulang ya. Jadi kenapa saham-saham seperti ini bisa bergerak sangat kuat? Apa pendorongnya? Apa penyebabnya? Oke, kita lanjut dulu ke bahasan terkait penggerak dari indeks ya. Jelas kita bisa ngelihat TPIA hari ini luar biasa 13,71, kemudian BRPT, di mana BRPT ini kan akan IPO BRPT Renewable ya teman-teman.
Ini juga bagus sekali ininya ya, kaitannya dengan renewable energy, PGEU juga sama ya. Kemudian ada United Rector, ada GoTo dan AMRT. Semua ini mendukung pergerakan dari ISG untuk naik. Dan jangan lupa MMN ya, MMN ini memang lagi istirahat karena secara pergerakan dia sudah naik kencang sekali sejak IPO. Baik teman-teman, kita lihat dulu untuk kondisi regional. Hari ini harinya adalah hari Jumat, tetapi regional sangat mendukung. Teman-teman bisa melihat Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 semuanya hijau royo-royo ya. Nikkei, Hang Seng juga sama, dan kemudian ada Jerman dan maksud saya Eropa juga semuanya pada naik. Jadi memang hari ini Mestakung, semesta pendukung mendukung untuk pergerakan saham ya teman-teman. Namun tidak semua saham bergerak, jadi hanya sektor-sektor tertentu. Itu kenapa di bahasan kemarin saya sampaikan untuk tetap fokus pada saham terkait sektor ini ya teman-teman. Baik teman, kita lihat dulu untuk kondisi dari harga komoditas dulu ya. Harga komoditas dulu masih sama, fokusnya terkait energi karena sekarang harga minyak tadi saya baca udah 92 ya dolar. Kemudian gasnya masih tetap, untuk terkait coal sudah di 160 ya, cukup naik juga ya, 162-an kira-kira begitu. Kemudian untuk coalnya, untuk goldnya ini di 1920 per troy ounce. Kemudian untuk CPO ada kenaikan, timah juga harganya masih sama, timah. Kemudian untuk nikel harganya masih sama. Teman-teman fokusnya tetap terkait crude oil, terkait energi, dan juga terkait renewable energy. Oke, kita akan bahas secara detail saham-saham apa saja ya teman-teman. Oke, kita akan langsung masuk ke bahasan saham hari ini. Oke, baik. Sekaligus nanti di bahasan akan saya bahas juga alasannya kenapa sih saham-saham ini bisa naik sangat kuat. Bukannya kemarin juga sebenarnya banyak pilihan saham Pak ya, seperti PTPP begitu, tapi kok nggak naik sekuat saham yang dibahas ini gitu kira-kira. Itu semua tak lain dan tak bukan adalah ada pendorongnya ya teman-teman, ada pendorongnya yang membuat kenapa saham ini bisa naik sangat kuat. Dan inilah sebenarnya yang kemarin kenapa kok saya bilang tetap fokus ke saham ini, karena sedang ada sentimen yang menggerakkannya teman-teman, kira-kira begitu. Baik, saham yang pertama adalah tentu yang terkait yang lagi hari ini bergerak kencang ya, TPIA. TPIA ini kalau boleh dibilang kemarin agak ini ya, pada saat dia mulai naik, ini saya sempat bahas ya. Pada saat dia mulai naik dari dasar yang hari apa itu teman-teman, yang candlenya putih hijau sekali, baru kemudian besoknya breakdown dari candle yang naik itu. Tapi ternyata sehari setelahnya langsung digas ya, digas kenceng, terjadi cross up atau menembus ke atas MA3 dan 5. Jadi di sini sinyal cross up MA3 dan 5 sudah langsung ada panahnya ini, baru kemudian naik dan terus naik. Nah, kalau kita lihat nih si TPIA apakah dia all time high? TPIA ini kalau di data saya all time high-nya di 2830 ya teman-teman, 2830. Secara chart memang ini di weekly-nya TPIA ini memang secara chart di weekly-nya, di monthly-nya aja jelas ini barang secara pergerakan oke banget ya, karena dia rebound dari area-area yang cukup dekat dengan support-nya ya. Kira-kira begitu. Ini saya tarik dari titik yang paling banyak saya lewati ya teman-teman. Tidak begitu presisi mungkin, tapi ini cukup dekat dengan area supportnya ya. Untuk TPIA dalam ini ya, dalam monthly ya, dalam monthly memang kondisi si TPIA di bulan ini memang dia berada di area-area dekat supportnya ya. Di monthly-nya jelas sekali. Kemudian di weekly-nya juga mungkin teman-teman bisa ngelihat ini barang juga sedang di area support ya, bukan titik support tapi area supportnya di sini. Dan kemudian dia rebound sangat kencang sekali ya teman-teman. Nah, kita lihat di sini, ini adalah koreksinya si BRT
TPIA ini koreksinya memang sudah overshoot ya, overshoot dari sini, terkoreksi turun ke 23, 38 retracement, break dari 38 retracement, targetnya ke 61, kecapai sekali di sini. Nah, begitu lewat dari 38 retracement, break 61, dia akan hanya mantul-mantul begini, kecuali ada dorongan volume. Dan bener aja dia ketika mampu mantul dari 61,8, ada dorongan volume cukup kuat, dia breakout ya teman-teman. Kita bisa lihat dulu dorongan volumenya memang signifikan, terutama hari ini ya nih untuk TPIA dorongan volumenya sangat luar biasa, dan juga asingnya dari 3 hari ini sangat besar, terutama untuk hari ini TPIA asingnya besar sekali ya. Asingnya siapa yang beli, kita bisa cek brokernya adalah AK, ada AK ya, membeli yang dengan volume paling besar. Oke, kemudian kita lihat dulu untuk resistan berikutnya Pak, di berapa gitu. Sebenarnya simple ya kalau kita ngelihat resistannya, karena ini sebelumnya pernah di 2830, jadi itu bisa menjadikan acuan resistan. Tapi sebelum nyampe di situ kan ada kisaran 2650 ya, kemudian sekitaran 2700, baru kemudian 2830. Sementara untuk resistan bisa digunakan itu, karena nanti kalau misalkan dia baru lewat itu, baru kita bikin projection aja dengan menggunakan Fibonacci retracement lanjutannya ya teman-teman. Oke, baik, itu adalah untuk TPIA. Terus mungkin teman-teman bisa tambahkan news ya. Ini tanggal 9-15 ke bangun pabrik ya. Ini tanggal September. Penambahan pabrik kemungkinan seperti itu. Itu secara ini ya, secara perusahaannya. Jadi di sini saya hanya membahas secara teknikal ya. Sama sekali saya nggak ngebahas ini perusahaan sedang seperti apa, seperti itu. Tapi di sini alasan saya mencari suatu saham yang bergerak itu adalah biasanya secara teknikal saya bisa mendapat pergerakan yang lebih cepat tanpa menunggu berita ya teman-teman. Kenapa? Karena apa yang ada di market ini sebenarnya sudah mencerminkan dari apa yang sebenarnya terjadi di saham ini gitu ya. Kira-kira ketika terjadi pergerakan naik dengan dorongan volume yang signifikan, itu biasanya memang ada something gitu. Nah, somethingnya apa? Kalau teman-teman mau nyari silakan. Kalau saya cukup dari technical ini sudah sangat ngebantu saya bahwa ini saham sedang bergerak naik ya teman-teman. Baik, kemudian BRPT. Ya, BRPT sendiri memang sedang mau IPO ya teman-teman. IPO BRPT Renewable ya. BRPT kita lihat dulu, BRPT Renewable Energy. Oke, sebentar, saya datanya nggak ada di sini. Ya teman-teman, kira-kira ini silakan dibaca sendiri ya. Ini adalah Barito Renewable ya. Oke, ini terkait renewable seperti itu memang sedang lagi bagus-bagusnya, jadi memang fokus kita ke situ ya. Nah, ini BRPT teman-teman ya, ini oke, kita lihat dulu untuk asingnya. BRPT data kedua, asingnya hari ini juga masuk ya. Asingnya masuk, kemudian volumenya juga mendorong ketika si BRPT ini naik. Nah, kita lihat dulu kondisi dari si BRPT. Ini daily. Nah, BRPT itu adalah teman-teman lihat dulu di area sini ya. Ini adalah analisa saya ketika dia mengalami retracement. Retracementnya dia hanya terbatas banget di 23 lebih sedikit. Baru kemudian rebound naik, menembus resistan dan lanjut. Ya, BRPT harganya di 1400-an. Kita lihat dulu apakah sempat sebelumnya tinggi, belum. Jadi ada resistan di 1525 sebelumnya teman-teman. Ada resistan di 1480, kemudian 1525. Kalau kita mau cari target ya, sementara kita tunggu dulu bisa lewat di 1580-an tadi ya. 1525 maksud saya. 1525 adalah merupakan resistannya. Baru nanti kita bikin target dengan menggunakan retracement lanjutan ya teman-teman. Nah, ini barang perlakuannya jadi all time high teman-teman. Kalau udah lewat nanti bahwa the sky is the limit. Jadi istilahnya apa ya? Hambatannya hanya orang-orang yang mau take profit aja.
gitu ya, PRPT. Ini menarik sekali secara kondisi, kita lihat dulu di 1525 ya. Jadi ini barang ketika naik itu didorong volume. Inilah yang membuat kenaikannya adalah sangat powerful ya. Baik, kemudian ESA juga ya, ESA, TPIA ini kan selalu saya bahas barengan ya. Nah, ESA dalam weekly-nya udah oke banget ya, bisa naik di atas 730, resisten 38 retracement. Terus kemudian ESA ini juga dekat sekali dengan 50 retracement, 808 teman-teman. Nah, ini ESA yang mana ESA ini sebelumnya cukup alot ya. Nyatanya juga bisa juga naik ya. Kita lihat ini ESA udah deket di 50 retracement 805 sekaligus MA 200 ESA. Nah, kita lihat hari ini juga volumenya cukup tebal ya. Jadi ketika ESA ini mencoba naik, ini ya nggak bisa bohong teman-teman. Ketika muncul volume begini inilah penyebab saham naik itu didorong. Saham naik itu kuat powernya karena ada dorongan volume ketika naik ya. Kita lihat walaupun asingnya masih belum, memang asing ini tidak jadi patokan utama bahwa kalau asingnya masuk sahamnya akan naik, enggak, tapi biasanya lebih ke volume ya. Harga naik dengan volume itu akan cenderung naik. Nah, bisa dikonfirm juga dengan ini tren. Kalau teman-teman mau menggunakan ADX juga bisa. ADX dari ESA. Kita lihat dulu datanya sebentar ya. Oke, ESA udah membuka ini teman-teman ya, biru udah nongol, hijaunya udah nongol, merahnya udah nongol, tapi ketutup di biru ya. Jadi ini secara tren udah bener. Nah, kemudian kita cek secara ADX ya. Kalau teman-teman mau ngecek secara ADX juga boleh, OBV juga boleh. OBV ini mengindikasikan apakah ketika naik ada volume yang lebih tinggi gitu ya untuk ESA. Kita lihat dulu, oke, ini ESA dalam daily. Ini terlihat juga bahwa merahnya berada di atas yang biru. Ini artinya ketika naik, di hari naik ini ada kenaikan volume. Ini yang membuat pergerakannya memang signifikan naiknya atau kuat powernya dari si ESA ya teman-teman, dari si ESA. Baik, kemudian kita lanjut bahasanya adalah Pegeo teman-teman. Pegeo, saya nggak banyak cerita karena ini barang udah saya bahas ceritanya kemarin. Teman-teman mungkin masih hafal ya. Ini barang ngebut, terus selalu saya sampaikan ketika barang ini ngebut, teman-teman harus cek dulu ya. Jangan buru-buru dimakan kalau ngebut. Kenapa? Kita tunggu suatu barang itu pasti akan retrace, akan kembali atau pullback ya, akan istirahat begitu, akan retracement, akan koreksi. Nah, nyatanya dia juga koreksi dan di sini target koreksinya juga presisi ya, break dari 38 retracement di 1270, targetnya ke 155 yaitu 61,8. Nah, selama dia rebound dari 61,8, ini kan 4 hari itu dites di 61,8, rebound lagi lewatin 3823. Barang-barang yang tipikal begini ini akan lanjut kuat teman-teman, lanjut kuat naik ya. Pegeo ya, Pertamina Geothermal Energi, asingnya hari ini luar biasa gede ya. Dorongan volumenya juga kenceng. Jadi ini barang termasuk di kriteria yang naik sangat kuat karena didorong volume ketika naik ya. Ketika naik didorong oleh volume. Pegeo nggak usah repot-repot, walaupun sekarang ini Pegeo posisinya sedang tinggi, jadi mungkin teman-teman yang FOMO ya gimana, kemarin sudah saya bahas kok nggak beli gitu ya, kira-kira. Saya kemarin beli sampai 2 kali, cuman di sore hari saya harus kurangi karena posisi margin ya, saya setiap hari harus nge-clear maksimal 1 hari pegang margin, jadi nggak bisa 2 hari ya karena nanti ke-lock ya, jadi saya mesti atur posisi saya, sehari margin, sehari cash, kira-kira begitu ya. Baik, kemudian adalah Medco teman-teman ya. Medco terkait energi, harganya masih lanjut naik hari ini. Medco, kemudian asingnya juga 3 hari ini masuk terus. Untuk Medco volumenya juga sudah mulai bangun. Volumenya udah mulai bangun. Nah, Medco kita lihat dulu. Dalam weekly mungkin memberikan gambaran lebih jelas. Medco ada di 1600 sekian, jadi udah break ya. Medco sudah break 1600 sekian di harga dia ya. Coba kita lihat dulu. Ya, dia udah break 1600, jadi kayaknya sih all time high ya datanya.
Kalau salah ya maaf ya, karena data saya hanya sampai di 2001 teman-teman. Ya sementara kita gunain ini aja. Ini barang lagi berada di resistan, kita lihat karena memang harga minyak lagi tinggi, jadi memang terpengaruh untuk Medco bergerak naik. Ya sementara kita ikutin aja pergerakannya bagi teman-teman yang udah punya ya. Kemudian terkait energi juga kita lihat Elsa secara daily juga hari ini sebenarnya cukup oke ya. Elsa oke, kemudian monthly-nya dia masih ada resistan teman-teman ya di 50 retracement pas, jadi kita tunggu di area 431 ini kira-kira dia akan bisa lanjut nggak untuk si Elsa ya. Volumenya kurang begitu mendukung teman-teman untuk Elsa ya. Kita lihat Wins, AC-nya masih keluar ya, volumenya sedikit di atas rata-rata hari ini. Wins terkait minyak juga. Dalam monthly-nya dia ada resistan di 615 masih belum berhasil lewat ya. 615 ya, kita mungkin perlu gambaran monthly-nya ya. 615 resistan 615, kemudian ada resistan lagi 790 untuk si Wins. Kalau kita lihat di daily-nya sepertinya naik gini ya, tapi padahal dia di monthly-nya masih ada resistan banyak. Tapi nggak apa-apa, memang kita harus berganti-ganti antara monthly, weekly, dan daily untuk mendapatkan gambaran yang berbeda teman-teman ya. Baik, kemudian kita cek untuk saham cuan, hari ini juga masih lanjut naik. Ini hari kedua setelah breakout ya, all time high ya. All time high untuk saham cuan. Kita lihat asingnya hari ini net sell, volumenya masih biasa sih hitungannya. Kita cek United Tractor hari ini naik dengan dorongan volume yang kenceng ya, asingnya juga luar biasa. Jadi ini termasuk saham-saham yang masuk kriteria ini ya, naik sangat kuat karena ada dorongan dari volume, ketika harganya naik ya untuk United Tractor. Dan ini juga United Tractor ini kan sebelumnya ada satu rentang support resistan ya, satu area konsolidasi di kisaran 50 retracement hijau ini sampai 61,8. Jadi ketika dia mencoba naik ngelewatin 61,8, ternyata dia nggak mampu koreksinya bahkan sampai break dua support ya, support 50 sampai nyampe di 38, tapi kemudian mulai naik lagi, testing and retest gitu. Baru hari ini dia naik lagi ngelewatin resistannya di 61,8 retracement teman-teman. Ini sama juga secara Fibonacci kemarin koreksinya hanya sampai di 38 retracement ya. Jadi ketika naik koreksinya hanya sampai di 38 retracement atau 25.800. Ini artinya koreksinya ringan. Sehingga ketika dia naik melewati resistan 2670 dan resistan 61,8 di 28 sekian, ini ya tanda panah. Ini apa ceritanya? Ceritanya ini kemungkinan besar untuk lanjut itu besar. Ini sudah saya ceritain kemarin ya, jadi ini untuk hanya ngetes lagi aja lah, kira-kira begitu. Kemudian saham perbankan teman-teman yang saya sering banget bahas antara BNI dan BNGA. Nah ini BNGA, ini masih catatan sama ya teman-teman. Nah di sini di catatan saya ini ada jual saham treasury 20 September sampai 20 Desember 2023. Ini saya dapat dari news ya. Kenapa saya tulis begini? Ini untuk pertanda aja bahwa mungkin kita harus sedikit hati-hati karena ini yang saya baca begini. Oke, nggak apa-apa. Kalau teman-teman ada info silakan di-share. Tapi ini barang tidak terkoreksi lebih dalam ya. Artinya 38 retracement di 1580 nggak kesentuh ya. Hanya sampai di 1625 dan mulai ribuan lagi. Nah ini barang kalau bisa lewatin resistannya lanjut lagi di atas 1815. Peluang naiknya lanjut teman-teman. Untuk si BNGA asingnya hari ini naik ya. Kemudian asingnya naik, kemudian volumenya up hari ini.
Oke, kita cek dulu untuk BBNI. Hari ini kembali ke 94 sekian. Asingnya 3 hari ini mulai masuk ya, terutama 2 hari ini. Volume masih sedikit di atas rata-rata aja. BBNI ya masih pelan-pelan naiknya ya teman-teman. Saham-saham Big Four Banking masih belum begitu menarik ya, walaupun tidak turun juga tidak naik lebih tinggi juga. Kita cek juga BMRI masih terjaga sekali, koreksinya tidak ngelewatin 5.760-an ya. Nah ini kalau dia bisa bertahan naik di atas 5920 lanjut 6160, peluang untuk naik ke atas lebih tinggi teman-teman. Oke baik teman-teman, itu tadi bahasan terkait saham, yaitu satu sektor terkait renewable energy dan terkait energi minyak, kira-kira begitu. Kenapa saham-saham tersebut naik sangat kuat ya? Karena yang pertama itu tadi bahwasanya bukan stimulus ya, pendorongnya atau katalis saham itu bergerak adalah harga minyak yang tinggi. Terus kemudian juga pengaruh faktor lingkungan hidup yang harus kita jaga, sehingga renewable energy di sini adalah mendapatkan poin plus, kira-kira begitu. Sehingga saham-saham terkait renewable energy juga banyak bergerak. Jadi kenapa kalau kita trading itu harus kita lihat saham mana yang memiliki stimulus penggerak, memiliki alasan bergeraknya apa, kira-kira begitu. Sehingga kalau bergerak biasanya dengan dorongan volume. Walaupun saham-saham yang nggak dapat stimulus pun juga bisa bergerak, namun setidaknya kita harus bisa lebih berhati-hati bila sahamnya memang tidak ada dorongan seperti itu. Baik, teman-teman, demikian dari saya. Surya MS Trade Investment. Bagi teman-teman yang pengen jadi supporter, di sini saya menyediakan 3 level supporter dari MS Trade ya. Yang pertama level supporter MS Trade, kemudian ada super supporter di mana teman-teman bisa chat sekitar 2 atau 3 saham yang mau dibahas langsung ke Telegram saya. Terus kemudian yang keempat adalah yang MS Trade Extreme, teman-teman istilahnya sifatnya bisa konsultasi ke saya sekitar 1-2 session per week ya, lewat tele. Ini ya mungkin aftermarket lah, kira-kira begitu, ataupun di pas market juga bisa, nanti akan saya balas lewat tele ataupun media yang lain, kira-kira begitu ya. Demikian dari saya, Surya MS Trade Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.